Diketahui fx adalah fungsi genap. Nah, teman-teman ingat tentang fungsi genap. Kita perkenalkan fungsi genap itu seperti ini. Intinya fungsi genap itu sebuah fungsi di mana f, saya masukkan min x, ini nilainya sama. Contoh fungsi genap apa? Misalkan f(x) itu sama dengan x kuadrat, itu fungsi genap. Karena nanti apabila kita masukkan seperti ini nilainya sama. F min sama man f plus itu nilainya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting dalam fungsi genap itu adalah ketika ada bentuk integral dari min a sampai a, maka ini fx ini kita bisa pecah menjadi 2 kali 0 sampai a fx dx. Nah, ini dua hal penting yang terkait dengan fungsi genap. Sekarang kita langsung ke soal. Di situ diketahui bentuk ini nih. Coba kita jabarkan dulu ya. Integral dari min 5 sampai 5 fx kita pecah jadi 2 dx ditambah dengan integral dari min 5 sampai 5 3x kuadrat dx itu nilainya sama dengan 260. Perhatikan teman-teman bahwa ini tadi dia adalah fungsi genap. Nah, terus x kuadrat itu dia juga fungsi genap. Maka berlaku apa? Berlaku, kita contek lagi bahwa dia berlaku bisa kita tulis seperti ini. Yuk kita tulis, kita keluarkan. Tadi mana? Oh, ini menjadi 2 integral batasnya dari 0 sampai 5 fx dx seperti itu, ditambah dengan 2, 3-nya kita keluarkan, 3 integral dari 0 sampai 5 x kuadrat dx sama dengan berapa? 260. Kalau kita bagi 2 semua, diperoleh integral dari 0 sampai 5 fx dx. Yang sini ini kita integralkan ditambah dengan 3. Nah, ini kita integralkan, hasil integralnya adalah 1/3 x pangkat 3, batasnya dari 0 sampai 5 ya, 5 sama dengan 130 karena kita bagi 2 semua. Maka dari sini kita peroleh integral dari 0 sampai 5 fx dx, kita masukkan, ini nilainya adalah 125, 5 pangkat 3 125, 33 coret, nanti ditambah dengan 125, itu hasilnya sama dengan 130, atau hasil akhirnya adalah 0 sampai 5 untuk fungsi fx dx itu nilainya adalah 130 dikurangi 125, yaitu berapa? 5. Kita punya satu informasi. Sekarang yang ditanyakan dalam soal itu adalah batasnya dari integral dari berapa itu? 0 sampai 2 fx dx ditambah dengan integral dari 4 sampai 5 fx dx. Oke, coba perhatikan teman-teman. Coba perhatikan integral 0 sampai 5 fx dx itu bisa kita pecah menjadi 0 sampai 2 fx dx ditambah dengan integral dari 2 sampai 4 fx dx. Kita lanjutkan integral dari 4 sampai 5 fx dx. Sementara di sini udah ada beberapa yang sudah punya nilai. Pertama, yang ini sendiri nilainya sama dengan 5. Betul kan? Sesuai ini. Terus diketahui dalam soal 2 sampai 4 itu yang ini nilainya adalah 2. Artinya 2 tinggal kita pindah ruas saja. Maka diperoleh 5 dikurangi 2 sama dengan integral 0 sampai 2 fx dx ditambah dengan integral dari 4 sampai 5 fx dx. Artinya nilainya berapa ini sama dengan 5 kurangi 2 itu 3. Nah, udah ini ketemu nilainya sama dengan 3, yaitu yang D. Demikian. Sekali lagi, ingat lagi tentang konsep rumus fungsi genap dan fungsi ganjil. Siapa tahu nanti berguna. Terima kasih. Oke semuanya, untuk pengertian soal ini ada beberapa sifat yang akan kita gunakan. Sifat yang pertama, teman-teman saya kira sudah sangat paham kalau integral dari A sampai B
x dx ini bisa kita balik menjadi integral b sampai a fx dx, tapi dikalikan tanda min di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus tahu ini bahwa integral dari a sampai b fx dx itu bisa kita rubah tandanya di sini sama di sini, kita kalikan minus, maka menjadi min a min b, ini juga berubah menjadi min x dx, tapi nanti dikasih tanda min di sini. Tuh, terus yang ketiga mungkin nanti akan kepake, yaitu apabila ada bentuk integral seperti ini, a sampai b f x dx dilanjutkan dari integral dari b sampai c f x dx. Nah, selama ininya sama, maka nanti hasil integralnya tinggal kita ambil ujung sama ujung, yaitu integral dari a sampai c f x dx. Oke, beberapa informasi ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Sekarang langsung ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah integral dari min 1 sampai min 3 fx dx. Teman-teman coba perhatikan, ini menggunakan sifat yang kedua bisa kita modif seperti ini. Integral dari min, ini min 3, ini min 1, yang ini menjadi f, ya kan? Jadi min x dx, tapi dikasih tanda kalikan min di sini menggunakan sifat yang kedua. Maka yang ditanyakan ini sama aja, menjadi integral dari batasnya dari 3 sampai 1 f min x dx. Oke, sekarang kita kembalikan, ada tanda minnya di sini. 1 sampai 3 bisa dibalik menggunakan sifat yang pertama. Maka ini bisa kita tulis sebagai min dikalikan min integral dari 1 sampai 3. Kenapa ada min di sini? Ya udah mirip yang ini ada minnya. Kalau dibalik dari 3 sampai 1 menjadi 1 sampai 3. F min x dx. Artinya ini menjadi min sama min jadi plus ya. Batasnya dari 1 sampai 3. Min fx sendiri, teman-teman perhatikan, ternyata kita bisa tulis sebagai seperti ini, yaitu integral fx min 3 dx. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini bisa kita bongkar, kita tulis di atas ya, menjadi integral dari 1 sampai 3 fx dx dikurangi integral 1 sampai 3 dx. Nah, ini bisa dipecah ya, sifat integral biasa. Maka ini akan menjadi integral dari 1 sampai 3 fx dx dikurangi integral ini berapa nilainya, yaitu integral dari 3 itu 3x ya, batasnya dari 1 sampai 3. Nah, ini sendiri bisa kita hitung nilainya. Jadi integral 1 sampai 3 fx dx dikurangi berapa tuh? Masukkan 3 kali 3 9, dikurangi masukkan 1 3. Hasilnya sama dengan integral dari 1 sampai 3 fx dx dikurangi 9 kurangi 3 6. Yang jadi masalah berapakah nilai integral dari 1 sampai 3? 1 sampai 3 akan kita hitung. Coba perhatikan, gunakan sifat informasi yang sudah diketahui. Coba perhatikan dalam soal diketahui bahwa integral dari 1 sampai 5 fx dx, ya kan? Integral ini bisa kita pecah menjadi integral dari 1 sampai 3 fx ditambah dengan integral dari 3 sampai 5 fx. Nilainya sudah ada nih, 1 sampai 5 itu integralnya berapa? Yaitu 2, sama dengan ini kita tulis utuh, yaitu integral dari 1 sampai 3 fx dx ditambah dengan integral dari 3 sampai 5 berapa? Yaitu min 3. Artinya kalau min 3 kita pindah ruas, diperoleh integral dari 1 sampai 3 fx dx nya itu adalah 2 ditambah dengan 3. Hasilnya berapa? 5. Jadi ini udah ada nilainya, yaitu 5. 5 dikurangi berapa? 6. 5 kurangi 6, nilainya berapa? Min 1. Selesai. Karena ini ketemu nilainya sama dengan 5, dan ini juga ada nilainya 6, hasilnya langsung ketemu, yaitu min 1 yang B. Nah, cuma seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan pembahasan. Di sini diketahui bentuk apa di sana? Bentuk integral dari 2 sampai 3 fx dx sama dengan akar 2. Nah, teman-teman,
X ini kan variabel, ini bisa kita ganti dengan apa saja. Misalkan kita ganti dengan U, DU juga boleh, P, DP juga boleh, sama, tidak merubah nilainya. Nah, sekarang ditanyakan bentuk ini nih. Nah, kita misalkan aja di sini. Kita misalkan biar lebih rapi, sebagai U itu adalah 1 plus 2 per X, atau 1 plus 2 pangkat X min 1. Gitu ya. Kalau kita turunkan sebelah kirinya itu menjadi DU, sebelah kanannya 1 turunnya habis, yang ini turunannya berapa? Min 2X pangkat min 2 dx, atau bisa ditulis sebagai min 2 per X kuadrat dx. Nah, di sini ada bentuk seper X kuadrat, coba perhatikan teman-teman. Saya tulis di bawah ya. Maka ini soalnya menjadi saya integral dari 1 sampai 2 F 1 plus 2 per X. Ini X kuadratnya kita tempelkan 1 per X kuadrat dx. Coba perhatikan. Ini yang akan kita misalkan nanti. Min 2 nya kita pindah ruas, maka menjadi min setengah kali du sama dengan 1 per X kuadrat dx. Nah, informasi yang ada kita substitusikan sekarang. Oh ya, di sini batasnya belum ya. Batasnya kan dari 1 sampai 2. Kita cek di sini. Kalau X-nya sama dengan 1, maka nanti U-nya akan menjadi berapa? Kita masukin aja ke soal, ke pernyataan 1 ditambah dengan 2 per 1, maka ini adalah 3. Saat X-nya sama dengan 2, maka nanti batasnya itu menjadi 1 ditambah dengan 2 per X-nya kita ganti dengan 2. Hasilnya 2. Yang ruas kanan ini kita substitusikan semua. Maka soal ini menjadi integral dari 1 sampai dengan 2. Itu batasnya akan berubah. Yang 1 itu menjadi U, U-nya berapa di sana? Menjadi 3, yang 2 menjadi 3, yang 2 tetap 2 ya, yang 2 tetap menjadi 2, F dalam kurung yang dalam kita misalkan sebagai U di sini, yang ini menjadi berapa ini? Menjadi min setengah, min setengahnya saya tulis di depan aja, min setengah DU. Nah teman-teman, ini nilainya berapa? Saya tulis min setengah. Nah ini sendiri kan udah ada nilainya. Belum ya, ini kita balik. Artinya perlu kita balik dulu. Bentar. Ini bisa kita balik menjadi berapa ini? Integral dari 3 sampai 2 FU DU-nya sama dengan min akar 2. Kan boleh seperti itu ya. Maka yang ini menjadi kalikan min akar 2. Hasilnya adalah akar 2 per 2. Akar 2 per 2 yang mana? Yang B. Yang ini jawabannya. Ya, demikian. Mungkin ada yang bingung sifat seperti ini. Ingat kalau ada integral A sampai B f x dx itu misalkan sebagai A nih. Maka nanti ini bisa saya balik nih. B sampai A f x dx-nya itu sebagai min A. Kan gitu sifatnya. Teman, kita lanjutkan pembahasan soal UTBK. Di sini ada soal terkait dengan fungsi periodik. Fungsi periodik itu apa? Misalkan ada sebuah f(x) itu sama dengan f(x plus a). Nah, nanti ini teman-teman juga akan berlaku f(x), x-nya itu bisa kita tambah dengan kelipatan dari a. Jadi f(x) plus minus dari kelipatan a. Kita kasih tulisan n kali a seperti itu ya. N itu bilangan bulat dia, jadi kelipatan. Nah, ketika ada soal seperti ini, maka dia berlaku rumus tentang integral fungsi periodik, yaitu misalkan ada P sampai Q f(x) dx seperti ini, maka nanti ini akan berlaku P sampai Q f(x) dx, dimana batasan ini bisa kita tambah atau kita kurang dengan kelipatan dari A. Ini juga sama, ini bisa kita tambah, bisa kita kurang dengan kelipatan dari A, yaitu NA. Yang penting ini penambahannya sama ya. Kalau yang atas ditambah A, yang bawah tambah A, yang bawah kurangi A, yang atas kurangi A, seperti itu. Ini rumus pertama yang akan kita gunakan. Yang kedua, teman-teman ingat misalkan ada A sampai B f(x) dx ditambah dengan integral dari B sampai C f(x) dx, maka nanti ini karena ini nyambung, B sama B nya nyambung, maka tinggal hasilnya bisa kita gabung, yaitu A sampai C f(x) dx. Nah, konsep ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal, teman-teman. Oke, perhatikan di sini ada f(x plus 8). Nah, ini bisa kita tulis sebagai f(x) ya. Kenapa sebagai f(x)? Karena kan ini kelipatan dari 2, 8 itu. Jadi dia kita tulis sebagai f(x). Ingat rumus yang ini, sifat yang ini. Maka
dalam soal itu sama aja bertanya berapakah nilai integral dari 3 sampai 7 f x dx. Nah, ini perlu kita modifikasi atau kita manipulasi dengan cara kita tambah atau kita kurangkan dengan kelipatan 2. Tujuannya akan menghasilkan nilai B seperti ini. Misalkan ini saya kurangi 2 semua. Nah, boleh ya, karena dia periodic maka nggak ada masalah. Maka ini menjadi integral dari 1 sampai 5 fx dx. Nah, 1 sampai 5 sendiri bisa kita jabarkan lagi menjadi integral dari 1 sampai 2 fx dx ditambah dengan integral dari 2 sampai 4 fx dx. Kita lanjutkan integral dari 5 sampai berapa itu? 5 sampai 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 fx dx. Kan nyambung ya, 2 4 4 5. Jadi menggunakan sifat yang kedua. Selanjutnya kita mainkan dengan cara kita kurangkan atau kita tambahkan kelipatan 2. Misalkan ini saya kurangi 2, ini saya kurangi 2, yang ini saya kurangi 4, ini saya kurangi 4. Jadi boleh ya menggunakan sifat yang pertama. Terus dari sini kita peroleh hasil apa? Yaitu integral dari 1 sampai 2 fx ditambah dengan integral dari ini nilainya berapa ini? 0, ini nilainya berapa ini? 2 fx dx ditambah dengan integral dari 4 kurangi 4 berarti 0, 5 kurangi 4 itu 1 fx dx. Nah, coba perhatikan teman-teman, yang bagian ini sama ini bisa kita gabungkan menjadi integral. Saya tulis ya, ini dulu kita tulis 0 sampai 1 fx dx ditambah dengan sekarang yang ini kita tuliskan integral dari 1 sampai 2 fx dx ditambah dengan yang ini integral dari 0 sampai 2 fx dx. Nah, kalau kita lihat yang bagian ini bisa kita gabung juga, yaitu menjadi integral dari berapa? 0 sampai 2 fx dx ditambah dengan yang bagian ini, yaitu integral dari 0 sampai 2 fx dx. Sementara nilainya masing-masing bisa kita dapatkan, yaitu sebagai B. Maka ini sebagai B ditambah ini juga sebagai B. Hasilnya adalah 2B. Nah, cuma seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah yang B, 2B. Demikian.